Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Si Bambu Studio? Senang sekali akhirnya kita berjumpa lagi di dalam vlog Si Bambu Studio. Nah, hari ini kita berada di Metro, yaitu tepatnya di Metro Lampung ya, di Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, walaupun di belakang ini adalah bangunan yang belum jadi, tapi kita akan coba review seperti apa proses pembangunan daripada rumah ini. Nah, bangunan di belakang ini itu sudah mencapai 60%. Nanti akan coba melihat proses pembangunan dan sekaligus nanti videonya akan diselingi dengan seperti apa desainnya. Nah, menarik nih. Penasaran dengan bangunan yang ada di belakang ini kan? Nah, tonton terus videonya sampai akhir. Rumah ini adalah rumah dengan berlanggam tropis modern dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi dan luas lahannya yaitu ini ke depan 15,5, ke belakangnya 33 meter persegi. Si Bambu Studio menggunakan konsep yang memang mendesain rumah ini tidak mencolok ya dibanding dengan daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan dari sekitar. Jadi rumah ini dibikin dua masa bangunan yang di depan itu dibiarkan tidak tinggi, tidak mencolok ya, terkesan sederhana, dan di belakang nantinya itu adalah area yang disajikan untuk pemilik rumah ya. Jadi dua masa bangunan antara private dan juga publik itu benar-benar dipisahkan dari rumah ini, sehingga di depan kita mendapatkan ruang publik yang memang lebih ditekan gitu dan merilis bangunan ini nanti adanya kenyamanan atau kemegahan itu adanya di belakang, sehingga pemilik merasa bahwa ya dia ingin merasakan kemewahannya itu dari milik pribadi. Nah, seperti itu ya guys. Kita lanjut, kita mungkin ke arah depan, kita akan membahas pagar ya dari rumah ini. Pagar rumah ini memang dibiarkan ngeblok ya, blok dengan blockingan seperti ini karena ini adalah jalan raya teman-teman semua, sehingga debu-debu itu diminimalisir lah ya oleh desain, sehingga nanti debu-debu itu minimal tidak banyak yang masuk ke dalam rumah, sehingga rumah tetap ngerasa kita sehat gitu ya di dalamnya. Dan ini ada dua akses teman-teman semua. Ini adalah akses nanti untuk keluar dari rumah tanpa kendaraan ya. Dan ini ada satu lagi yang ini dengan kendaraan. Jadi ini langsung masuk ke dalam carport dengan garasi. Nantinya di sini akan menggunakan pagar besi. Lalu kemudian ini plafonnya nanti akan ditutup ya dengan membran dan ada kaca yang mana ini bisa cukup terang nanti di dalamnya. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, ini adalah carport teman-teman ya. Carport rumah ini ya. Carport rumah ini itu didesain oleh Si Bambu Studio 6 meter persegi, dan di sini juga kita memiliki area garasi ya. Nah, ini adalah garasi milik rumah, dan seperti biasa kalau kita dalam hal mendesain rumah pasti akan membagi wilayah-wilayahnya menjadi wilayah servis, wilayah private, dan wilayah publik gitu ya. Nah, ini adalah wilayah servisnya teman-teman semua ya. Di sini nanti ada garasi ya, ada ruang genset, ada gudang, dan nantinya ini juga ke arah dapur kotor dari rumah ya. Ini dapur kotor rumah ini ya, sehingga nanti bisa melalui akses dari rumah ini. Dan ini kalau misalkan kita ke atas ya, ke atas, nantinya di sini, di atas ini ada ruang cuci jemur dan kamar tidur untuk asisten ya. Asisten itu tidak melewati area-area publik dan area-area private daripada pemilik rumah. Oke, kita masuk melalui pintu yang utama ya. Kita masuk di sini, teman-teman. Nah, ini masih proses pembangunan. Nanti masuk itu ada area rem ya di sini. Area rem, set, kita masuk lagi ke sini, dan ini di sini nanti ada taman. Ya, ini ada taman, sehingga pengalaman ruang untuk kemudian pas mau masuk ya, turun dari kendaraan, kita menikmati area taman yang ada di samping ya. Lalu kita membiarkan di sini nanti ada tempat duduk, ada bench gitu. Kita desain ada bench sehingga itu juga masih bisa menikmati
nongkrong-nongkrong di teras dengan melihat ke taman yang ada di sini. Nah, ini adalah benchnya nanti. Nah, kita dimuterin dulu nih experience ruangannya. Lalu kemudian dari sini kita masuk ke area ruang tamu nantinya di sini. Nah, ini adalah area ruang tamu ruang ini. Nah, area ruang tamu ini nantinya memiliki sirkulasi udara. Selain keluar juga kita mempunyai inner courtyard di sini ya. Ini nantinya ada taman teman-teman ya, sehingga ini area yang sebetulnya ketika masuk itu ditekan dulu ya, ditekan dulu oleh si Bambu Studio. Memang ngerasain bahwa ketika masuk ada penekanan dulu terhadap, dan nantinya akan dirilis ke belakang gitu. Nah, ini adalah kamar tidur teman-teman ya. Ini kamar tidur yang disediakan untuk tamu-tamu pemilik rumah. Ada juga area kamar mandinya, ini WC, dan ini juga ada kamar tidur untuk tamu yang satu lagi. Nah, dari kamar tidur ini nih kita masuk ke area private-nya ya. Jadi melalui pintu ini kita bisa ngelihat taman-taman. Nah, kalau tadi ditekan di sana, ini kita rilis di sini. Nah, ini dia area utamanya sebetulnya ya, dari rumah ini. Jadi ini kalau misalkan tadi ditekan lalu ini kemudian dirilis ya, kayak merasa bahwa wah, desain si Bambu Studio benar-benar membuka ya, dari tadi kayak masuk gua terus tiba-tiba kayak keluar dari gua. Ngebuka bahwa rumahnya ternyata seluas ini gitu, dengan pemandangan nantinya di situ ada kolam renang. Ini di sini ruang keluarga, kita bisa nonton TV di sini ya. Terus kemudian ada ruang makan di area sini, dan ini adalah dapur bersihnya. Jadi open space ya, dan ini dapur bersihnya. Karena nantinya di sini juga ada dapur kotor. Nah, ini adalah area dapur kotor. Nah, ini adalah area dapur kotornya. Dan belakang sana ada servis. Sehingga enak nih pembagian ruangannya antara servis, terus kemudian nanti ini masuk ke dalam area private-nya ya. Area private yang mana ini terkesan luas. Tinggi sampai ke lantai atas itu adalah 4,5 meter. Drop ceilingnya ini sekitar ceiling paling bawah itu sekitar 3,8. Dan ini dibiarkan terbuka ya sampai atas dengan upselling. Ceilingnya bisa double ceiling ya, double high ceiling. Jadi ada void langsung ke atas. Sehingga memang rumahnya terkesan luas banget. Dan bayangkan teman-teman semua, ini juga menggunakan bukaan jendela yang cukup besar untuk kemudian menikmati kolam renang di dalam rumah ini. Dan selain kolam renang juga ya, ini ada area untuk kolam ikan. Yang mana kolam ikan ini bisa kita nikmati ya ketika kita ada di kamar tidur utama ini. Nah, ini, nanti ini kamar tidur utamanya ya. Kamar tidur utama dengan walk-in closet dan juga WC di dalamnya. Silahkan nanti bisa dilihat di desain. Nah, itu. Dan sebenarnya ada satu ruangan lagi. Ini adalah area pavilion ya. Ini kalau misalkan kita juga bisa duduk ya di teras-teras tentunya di sini. Terasnya juga cukup besar ya. Area teras ini sekitar 2,5 meter. Jadi ini masih bisa, di sini juga masih bisa duduk-duduk dengan santai, bisa menikmati kolam renang. Nah, itu nice ya desain. Dan di atas sana itu ada ruang servis. Nantinya ini akan ditutupi dengan desainnya oleh roster ya. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke area ini ya. Ini ada yang belum kita review. Ini adalah ruang kerja. Ruang kerja dari pemilik yang mana dia punya
juga view ke taman samping. Setiap ruangan punya view. Nice, ya kan? Keren. Dan ini ada kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandinya, guys. Kamar mandi untuk umum. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Nah, teman-teman semua, setiap kelistrikan yang kita bangun memang kita menggunakan conduit ya, supaya memang tetap aman, terjaga kelistrikannya. Nice sih. Oke. Nah, ini adalah lantai 2 rumah ini ya. Wah, kalau kita ngerasa di sini, kita tuh ngerasa bahwa rumah ini cukup luas banget gitu ya. Apalagi ini adalah nantinya digunakan sebagai ruang santai untuk kemudian duduk-duduk pemilik rumah di sini ya. Kita bisa menikmati kolam renang ya, memandang area sekitar juga gitu. Dan nantinya ini ada kisi-kisi kayu ya, kayu ulin nanti yang akan menutupi ini, sehingga memang cahaya ke sini nggak terlalu silau ya, menyilaukan, masih sejuk gitu ngelihat rumah ini. Apalagi memang memfokuskan pandangan kita itu untuk kemudian menikmati hanya air atau kolam renang yang ada di bawah. Nice guys. Nah, ini adalah ruang santai, dan di sini juga ada area untuk gym dan area bermain anak. Dan ini juga punya pemandangan ke arah depan rumah ya. Ini atapnya kita pakai bitumen dengan rangkanya menggunakan baja. Setiap dak-dakan, ini yang menarik, setiap di dak itu selalu dikasih membran supaya memang mengatasi agar tidak bocor ya. Dan ini ada kamar ya. Nah, ini ada kamar untuk anak yang mana punya pemandangan juga ke arah depan dengan jendela yang cukup besar dan mempunyai balkon. Enak banget tuh. Dan ini ada kamar mandinya. Kamar mandi juga ini pakai membran nih supaya tidak terjadi kebocoran. Antisipasi yang bagus. Nah, dari sini juga teman-teman ada satu kamar lagi yang mana punya view ke arah kolam renang dengan jendela yang cukup besar nanti di sini. Ya, silakan nanti bisa lihat di desain. Dan ini adalah kamar mandinya. Sama ya, ditutupi dengan membran mengantisipasi daripada kebocoran. Nice guys. Nah, ini juga punya balkon nih, yang mana bisa nongkrong ke sini ngelihat kolam ikan dan kolam enak banget ya, ada di lantai 2. Dan seluruh atap ya, atapnya menggunakan baja, dilapis dengan GRC, di atasnya ada bitumen. Ya, jadi itu dia teman-teman, kita udah nge-review seperti apa rumah yang ada di Metro Lampung ini ya. Sedikit info bahwa luas bangunan dari rumah ini yaitu sekitar 500 meter persegi dan luas lahannya sekitar 511,5 meter persegi. Nah, teman-teman kan udah nge-review nih, kita udah nge-review ya seperti apa di dalamnya rumah modern tropis seperti ini ya. Dengan di luar kita ngelihat bahwa ini rumah yang cukup sederhana, tapi ketika kita ke dalam, kita mendapati kenyamanan yang luar biasa. Pastinya teman-teman gak akan sabar ngelihat proses jadi rumah ini, ya kan? Maka dari itu, tontonin terus video daripada Si Bambu Studio. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kita menjadi channel nomor 1 untuk konsultan arsitektur di Indonesia. Baik, tunggu kita ngevlog di kota-kota selanjutnya. Dan siapa tahu itu adalah kota yang akan kita kunjungi adalah kota daripada teman-teman Si Bambu Studio. Oke, gitu dulu mungkin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.